Alright guys, okay, right now we are going to discuss about skill 12 in Longman TOEFL, right? Kita bahas yang skill 12 apa? TOEFL-nya Longman bagian listening ya, masih listening. Ini sekarang skill 12. Gimana udah nonton yang skill satunya sampai skill 1 sampai 11 guys, udah? Kalau udah lanjut ke sini ya. Alright, okay, what is it? Listen for expressions of uncertainty and suggestion. Dengarkan ungkapan uncertainty itu keraguan-raguan, ketidakyakinan, and suggestion. Suggestion itu saran, guys. Oke. Okay. Ragu-ragu itu kayak contohnya kan, ya kan? Sejauh yang saya tahu, nah itu belum yakin berarti. Sejauh yang saya bisa bilang, Rudy itu kemarin kesini kan? Nah, ada ngomong kan, berarti apa namanya? Tidak yakin gitu ya. Kalau yang suggestion, apa namanya? Saran itu yang kayak why not, bla bla bla. Kenapa tidak? Kenapa tidak kamu bawa aja eh bawa aja kasurnya umpamanya ya. Kenapa kamu tidak bawa aja kasurnya? Kenapa nggak bawa? Nah itu kayak nyaranin gitu ya. Kenapa kamu nggak bawa aja dia ke Disneyland? Nah kayak nyaranin gitu ya. Atau let's go, ayo menyarankan untuk pergi, let's go kayak gitu ya. Oke langsung aja ke contohnya biar nggak kebanyakan contoh saya juga. Alright, oke langsung ke contoh aslinya ya. Oke, yang pertama ada si cowok bilang gini, do you know anything about the final exam in physics? Kamu tahu sesuatu nggak tentang ujian akhir di mata pelajaran fisika? Si ceweknya jawab, it's going to be rather difficult, isn't it? Ini kayaknya agak sulit, ya kan? Nah, ada kata isn't it? Nah, itu artinya kan, guys. Itu materinya ada di tag question. Kapan-kapan saya jelasin ya tentang tag question. Soalnya itu harus di materi sendiri, guys. Materinya harus sendiri, harus di video terpisah. Itu judulnya tag question. Ini di pelajaran grammar ya, di tag question. Nah, ini kan udah TOEFL. Jadi kita langsung aja. It's going to be rather difficult, isn't it? Ya kan? Intinya garis besarnya gini aja guys. Nah itu kan depannya pakai it's ya, it's ya kan, it kan temennya is. Nah tinggal dibolak-balik aja, isnya dulu, baru not, baru it-nya, oke? Is not it disambung isn't it gitu aja, tergantung depannya ya. Umpamanya ada kata-kata gini, you are crazy, kamu gila, ya kan? You are crazy, nggak boleh isn't it, tapi pakai you are itu, berarti disambungnya are not you gitu ya. Are you di tengah-tengahnya ada not. Kayak isn't it ini kan tengah-tengahnya ada not ya. Is not it kan. Di tengah-tengahnya ada not tapi disambung isn't it. Kalau are not you disambung jadi aren't you. You are crazy, aren't you? Kamu gila ya kan? Gitu nanti. Oke. Alright. Oke, nanti kalau ada contoh-contoh kayak they, kayak we, nanti saya jelasin lagi guys ya, tenang aja. Oke, naratornya bilang gini, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Jawabannya adalah yang C. She thinks that it might be hard. Jadi dia pikir ya kalau pakai think itu berarti ragu-ragu ya guys ya. Dia pikir bahwa itu mungkin saja sulit ya. Kalau ada kata thanks guys, umpamanya kalian bilang ya, I think Prigi is good. Berarti kalian ragu kalau Prigi itu bagus. Kalau ada kata I think ya. Kalau yakin gimana sir? In my opinion, kalau yakin gitu, in my opinion Prigi is good, very good gitu ya. In my opinion, bukan I think ya. Oke, sekali lagi biar lebih jelas, kamu tahu sesuatu tentang ujian akhir di fisika? Si ceweknya jawab, wah kayaknya bakalan agak susah ya, isn't it? Iya kan? Nah, yang jawabannya yang C. Dia pikir, she think that it might be hard. Kalau yang A itu apa sir artinya sir? The exam is not going to be too difficult. Kayaknya ujiannya nggak akan terlalu sulit, bukan ya? B, she is positive that it's going to be hard. Dia yakin bahwa itu akan sulit, enggak ya? Dia kan nggak yakin. D, she has no idea about the exam. Dia tidak ada pemikiran, idea itu pemikiran, wawasan tentang ujiannya, enggak ya? Oke, sekarang ke contoh selanjutnya yang suggestion. Si cowoknya bilang gini, I'll never have time to type my paper tomorrow. Saya kayaknya nggak bakalan punya waktu untuk mengetik kertas saya besok. Si ceweknya jawab, why not do it now? Kenapa nggak kerjain sekarang aja? What does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh si cewek? Jawabannya adalah
Yang A guys, finishing the paper today, selesaikan hari ini juga gitu loh maksudnya. Kalau yang B itu artinya apa sir? Not working on the paper now, jangan kerjain kertasnya sekarang, salah ya. C, never typing the paper, jangan mengetik kertasnya, salah ya. D, taking time out from the paper now, mengambil waktu istirahat sekarang gitu ya dari ngerjain kertasnya gitu, bukan ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang A, kerjain sekarang atau selesaikan hari ini guys. Selesaikan hari ini ya. Terus yang catatannya expression of uncertainty and suggestion, ungkapan dari ketidakyakinan dan saran ya. Ketidakyakinan itu kayak ada isn't it, aren't you, dan segala macam, pokoknya tag ya, tag question ya. Tag question itu artinya cuma kan guys, kan gitu doang. Jadi bahasa Inggrisnya kan ya ada sendiri guys ya aturannya. Terus as far as I know, sejauh yang saya tahu, as far as I can tell, sejauh yang saya bisa bilang, nah itu kayak keraguan ya. Kalau saran itu kayak why not, bla 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 bla, kenapa tidak bla 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 gitu ya. Let's, ayo bla 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 gitu ya. Alright. Oke, sekarang kita ke latihannya ya. Exercise 12, oke. Latihan 12. Nomor 1, si cowoknya bilang gini, kita tebak-tebakan. Seperti biasa nanti teman-teman kalau pas saya mau langsung ngasih tahu jawabannya, kalian di pause dulu ya. Kalau umpamanya pengen nebak sendiri ya, di pause, dijawab baru di play. Kira-kira jawaban kalian benar apa salah gitu ya. Soalnya saya langsung biasanya. Si cowoknya bilang gini, do you know what time they are leaving for the city? Kamu tahu kapan mereka akan pergi ya dari kota ini? Ceweknya jawab, they have to leave at 4 o'clock, don't they? Mereka akan pergi jam ini ya. Mereka harus pergi jam 4. Ya enggak? Iya kan? Gitu ya. Iya kan? What does the woman mean? Jawabannya dulu ya. Saya tahu kalian bingung sama don't they-nya, bentar ya. Jawabannya adalah yang A guys. She is not completely sure when they are leaving. Dia tidak terlalu yakin kapan mereka akan pergi gitu ya. Kenapa kok nggak yakin? Itu ada kata don't they, ya kan? Gitu, ya kan? Di woman-nya itu, di kiri itu ya. Don't they? Ya kan? Gitu. Kok don't they, sir? Tadi kan isn't it katanya. Gini guys. Itu kan kata-katanya they have to leave at 4 o'clock ya. Perhatikan, they have to leave at 4 o'clock. Itu namanya kalimat verbal. Ada ininya, ada kata kerjanya, ada aktivitasnya, harus ya, ada verbalnya. They have to leave at 4 o'clock. Nah, kalau verbal itu pakainya do atau does. Karena they itu I, you, they, we, saya, kamu, dia, mereka, saya, kamu, mereka, kita, itu pakainya do, berarti do not they. Disingkat don't they gitu ya. Lebih jelasnya bakalan saya bikinin sendiri materi tag question ya. Pokoknya nurut aja dulu. Don't they artinya kan ya, kan gitu ya. Ya, berarti yang A jawabannya. She's not completely sure when they are leaving. Dia tidak terlalu yakin kapan mereka akan pergi. Kalau yang B itu they are returning from the city at about 4. Mereka kembali dari kota jam 4. Enggak ya, dia kan gak yakin tadi. Ada kata don't they. Itu yang B itu seolah-olah yakin ya. Kalau yang C, she knows when they are leaving. Dia tahu kapan mereka pergi, enggak ya. Yang D, she doesn't have any idea when they are leaving. Dia tidak tahu sama sekali, enggak ya. Kan dia bisa nebak jam 4. Berarti kan tahu sesuatu tapi enggak yakin gitu ya. Yang nomor 2-nya si cewek bilang gini, I'm so thirsty from all this walking. Bacanya berjalan itu walking ya. L-nya nggak usah dibaca, walking. I'm so thirsty. Saya haus banget from all this walking, dari jalan-jalan ini ya. Si cowoknya jawab, let's stop and get a drink. Ayo berhenti dan minum ya. What does the man suggest? Apa yang disarankan si cowok? Jawabannya adalah yang D guys. They should take a break and have a drink. Mereka seharusnya take a break itu ini ya, beristirahat ya, dan have a drink ya, minum maksudnya. Itu ada kata let's ya, let's stop and get a drink. Si cowoknya tadi bilang let's stop and get a drink, itu let's itu berarti ngajak ya. Nah, yang diajak adalah they should take a break ya, harus istirahat dan minum. Kalau yang A itu artinya they should stop drinking, mereka harus berhenti minum. Berhenti minum gini guys ya. Stop drinking itu artinya berhenti minum, berarti nggak minum lagi.
Kalau stop to drink itu berhenti dulu dari aktivitas untuk minum gitu. Stop to drink. Kalau itu tulisannya stop to drink bisa bener. Umpamanya ya, saya mau berhenti merokok. I want to stop smoking, ya. Kita kerjanya berhenti dulu, ngerokok dulu. Let's stop. I want to stop to smoke, gitu ya. Stop to smoke berarti berhenti dulu untuk merokok, gitu ya. Nah, gitu contohnya. Berarti smoking sama stop to smoke, stop smoking sama stop to smoke artinya maknanya beda. Yang B, they should go for a walk. Mereka seharusnya pergi jalan-jalan. No. C, they should walk 30 miles. Mereka seharusnya berjalan 30 mil. Enggak ya, enggak nyambung. Yang nomor 3 sekarang, si cowoknya bilang, is the exam still scheduled for 3 on Thursday? Apakah ujiannya masih dijadwalkan jam 3 hari Kamis? Si ceweknya jawab, as far as I know, sejauh yang saya tahu. Ragu berarti ya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Jawabannya adalah yang D, guys. She thinks she knows when the test is. Ya kan ada kata thinks, berarti ragu-ragu ya. She thinks she knows, dia pikir dia tahu kapan tesnya. Ya. Kalau yang A itu artinya the exam is far away. Ujiannya jauh, enggak ya. Yang B itu she knows that the exam schedule has been changed. Dia tahu bahwa jadwal ujiannya sudah diganti. Enggak. C, she is sure that the exam is set for Thursday. Dia yakin banget bahwa examnya itu diset untuk hari Kamis. Enggak ya, dia kan enggak yakin. Berarti yang D kita jawabnya, guys ya. Alright. Oke, kita langsung aja ke TOEFL exercise 12, right? TOEFL exercise 12 ya, latihan TOEFL nomor 12. Oke, teman-teman siapin buku sama pulpen dulu. Alright, nanti ini ditebak, nanti ada bulenya ngomong, itu A, B, C, D itu pilihan jawabannya. Kalian tebak A, B, C, atau D. Setelahnya baru kita bahas bareng-bareng ya. Siap? Ready? 3, 2, 1, go. TOEFL Exercise 12. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest? Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Number 6. Did you hear that Mary's in the hospital with a broken leg? Let's go visit her. What does the man suggest? Number 7. Where are the children? They've gone to the park to play ball, haven't they?
What does the woman mean? Number 8. I need some graph paper for my math assignment. I'm all out. Why don't you check with Tom next door? What does the woman suggest? Number 9. Is the utilities bill due on the 1st or the 15th? On the 15th, as far as I know. What does the man mean? Number 10. We need to decide whether or not we're going to buy that house. It's such a big decision. Let's sleep on it before we decide. What does the woman suggest? Oke, gimana guys? Susah nggak? Udah ya? Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Nomor satunya tadi si cewek bilang gini, Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? Apakah kita seharusnya membaca 10 bab semuanya sebelum ujian? Si cowoknya jawab, As far as I can tell, we are. Sejauh yang saya bisa bilang, iya gitu ya intinya ya. What does the man mean? Apa yang dimaksud si cowok? Jawabannya adalah yang B ya guys ya. Alright, he thinks he knows what the assignment is. Jadi dia pikir dia tahu apa tugasnya ya. Jadi ada keraguan di situ ya. Karena dia tadi bilangnya as far as I can tell ya. Jadi ada keraguan di situ. Alright, makanya pilihlah jawaban yang ada things-nya. Think itu ragu-ragu ya kan. He think he knows what the assignment is. Dia pikir dia tahu apa tugasnya. Oke. Kalau yang A itu apa, Sir? He is sure about which chapter they are to read. Dia yakin. Kalau sure itu yakin ya. About which chapters. Di bab mana yang mereka harus baca. Terus kalau yang C itu he has to tell her how far she should go. Dia, si cowok maksudnya, harus mengatakan kepada si cewek seberapa jauh dia, cewek itu harus pergi. Nggak nyambung ya. Yang D itu the professor told them to read the chapters after the exam. Jadi profesornya mengatakan, profesor itu guru mereka ya. The professor told them to read the chapters after the exam. Jadi profesornya menyuruh mereka untuk membaca bab-babnya setelah exam. Kok malah setelah? Ya sebelum dong ya. Seharusnya nggak nyambung nih ya. Nomor 2-nya si cowoknya ngomong gini, You're out of apple pie. Kamu kehabisan apple pie gitu. Jadi dia kayak ke dapur terus ngelihat kok wah habis apple pie-mu apa pie apple-mu kayak kue gitu ya. Si cewek jawab, Sorry, why not try the cherry pie? Kenapa nggak kamu cobain yang cherry pie, yang pie cherry gitu ya. What does the woman suggest? Apa yang disarankan si cewek? Jawabannya adalah yang B ya guys. The man should try something else. Si cowok seharusnya mencoba sesuatu yang lain gitu guys. Kalau yang A itu apa artinya? The man should take the pie out. Si cowok harus mengeluarkan pie-nya. No. C. The man shouldn't try cherry pie. Si cowok seharusnya tidak mencoba pie cherry. Enggak ya. The man should feel sorry. Si cowok seharusnya merasa bersalah. Enggak dong, enggak nyambung. Yang nomor 3 guys, si cewek tadi bilang gini, Do you know when the movie starts? Kamu tahu kapan filmnya dimulai? Si cowoknya jawab, It start at 8, doesn't it? Itu mulai jam 8, ya kan? Ya kan, ada kannya ya, doesn't it? Ya kan, gitu ya. What does the man mean? Apa yang dimaksud si cowok? Alright. Nomor 3 jawabannya adalah yang B lagi ya guys ya. Alright, he is not quite sure when the movie begins. Dia itu tidak terlalu yakin kapan filmnya dimulai ya. Soalnya tadi ada kata doesn't it? It start at 8, doesn't it? Itu mulai jam 8, ya kan? Berarti dia nggak yakin. Berarti yang B ya. Kalau yang A itu artinya he knows the movie starts at 8. Dia tahu bahwa filmnya mulai jam 8. Dia yakin gitu ya. Kalau yang A enggak ya.
C. He thinks the start of the movie has been changed. Dia berpikir, ini nggak yakin juga, the start of the movie, mulainya filmnya sudah diganti. Enggak ya, lebih tepat yang B masihan ya. Karena he is not quite sure di B itu juga artinya nggak yakin ya, not quite sure kok, nggak terlalu yakin kok ya. B sama C itu bisa benar, sama-sama nggak yakinnya, tapi lebih tepat yang B. Yang D itu he will start the movie himself at 8. Dia akan memulai filmnya sendiri jam 8, filmnya dia sendiri, nggak dong. Nomor 4-nya si cewek tadi bilang gini, we can't leave now, we have to do the dishes. Kita nggak bisa pergi sekarang, kita harus mencuci piring. Si cowoknya jawab, let's leave the dishes until later. Alah, tinggalin aja. Ayo tinggalkan, let's leave. Ayo tinggalkan the dishes until later. Ya, piring-piringnya sampai nanti aja. Berarti alah, tinggalin aja gitu ya maksudnya. What does the man suggest? Apa yang dimaksud si cowok? Jawabannya adalah yang A ya guys ya. Not doing the dishes now. Yang disarankan si cowok adalah nggak usah cuci piring sekarang. Yang A berarti ya. Kalau yang B itu artinya leaving the house with the dishes. Jadi pergi keluar rumah, meninggalkan rumah, bawa piring. Itu enggak ya. C. Leaving later so that they can do the dishes now. Perginya nanti aja, jadi mereka bisa cuci piring sekarang. Bukan itu yang dia sarankan ya. Yang D. Washing the dishes before they leave. Mencuci piring sebelum mereka pergi. Nah, ini yang bagus sebenarnya ya. Tapi salah. Yang benar yang A, yang dimaksud si cowok adalah yang A. Dia menyarankan untuk gak usah cuci piring sekarang. Nomor 5-nya tadi si cowok bilang gini, do you think Matt has enough talent for the role? Kamu pikir Matt punya cukup talenta untuk perannya itu, role itu peran ya. Si ceweknya bilang as far as I can tell, sejauh yang saya bisa bilang. Berarti ragu-ragu ya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Jawabannya adalah yang D guys. She believe Matt has the ability for the parts ya. Dia percaya bahwa Matt punya kemampuan untuk bagiannya tersebut. Oke? Karena believes itu juga sama kayak things guys. Mempercayai, belief itu sama kayak I think kayak masih ragu-ragu gitu ya. Kalau yakin tuh dia bakalan bilang sure ya, bukan believes. Karena believes itu sama kayak things, masih ragu-ragu lah ya. She believes Matt has the ability for the part. Jadi dia percaya bahwa Matt punya kemampuan untuk bagian tersebut. Maksudnya bagian role itu tadi ya, perannya tadi ya. Mungkin peran di teater atau film gitu ya. Kalau yang A itu artinya besar. She is told Matt he'll go for. Dia cewek mengatakan kepada Matt bahwa si cowok bakalan pergi jauh. Enggak ya, enggak nyambung. Yang B, Matt has far from enough talent. Jauh lah, maksudnya enggak cukup, maksudnya kejauhan lah, alah jauh itu. Talentanya enggak cukup bagus gitu maksudnya ya, kejauhan. Terus yang C itu she told Matt to roll further. Dia mengatakan kepada Matt untuk berguling-guling lebih jauh. Berguling-guling. Enggak dong ya. Enggak nyambung. Oke. Yang D berarti ya. Terus nomor 6 adalah tadi si ceweknya bilang gini. Did you hear that Mary's in the hospital with a broken leg? Did you hear that Mary's in the hospital with a broken leg? Kamu udah dengar bahwa Mary di rumah sakit dengan kaki yang patah? Si cowoknya jawab, let's go visit her. Ayo visit, mengunjungi dia. Ayo kunjungi dia. What does the man suggest? Apa yang disarankan si cowok? Jawabannya adalah yang A ya guys ya. They should go to the hospital. Mereka harus pergi ke rumah sakit. Kalau yang B itu Mary should visit the man. Mary seharusnya mengunjungi si cowok. Enggak dong, kakinya patah kok. Yang C, the woman should try not to break her leg. Si cewek seharusnya tidak mencoba untuk mematahkan kakinya. Enggak, itu yang dimaksud ya. Yang D, they should go on a trip with Mary. Mereka seharusnya bepergian dengan Mary. Enggak ya. Yang nomor 7-nya tadi si cowok bilang gini, where are the children? Di mana anak-anak? Si ceweknya jawab, they've gone to the park to play ball, haven't they? Mereka pergi ke taman untuk bermain bola. Ya kan? Gitu ya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Nomor 7 jawabannya adalah yang D guys ya. She believes that the children are in the park. Jadi ada kata believes lagi ya. Dia percaya bahwa anak-anak ada di taman. Tapi dia nggak
terlalu yakin ya, karena dia pakai kata believes ya. Karena tadi dia bilang gini, apa, haven't they? Ya kan? Mereka ke taman main bola, ya kan? Gitu. Berarti nggak yakin. Kalau yang A artinya she knows where the children are. Dia tahu di mana anak-anak, yakin tahu, enggak ya. B, the children have finished playing ball. Anak-anak sudah selesai main bola, enggak ya. Yang C, she's going to the park to find the children. Dia pergi ke taman untuk menemukan anak-anak, enggak ya. Belum sampai situ obrolannya ya. Terus nomor 8-nya tadi si cowok bilang gini, I need some graph paper for my math assignment. Graph paper itu kertas grafik ya guys ya. Jadi I need some graph paper, saya perlu kertas grafik for my math assignment, untuk tugas matematika saya. Si ceweknya bilang gini, I'm all out, why don't you check with Tom next door? Saya kehabisan. Kenapa kamu nggak ngecek di ini ya, di sebelah, di tempatnya Tom? Maksudnya suruh minta Tom aja ya. What does the woman suggest? Apa yang disarankan si cewek? Jawabannya adalah yang 8 itu yang A ya guys ya. The man should try to borrow some from neighbor. Jadi si cowok seharusnya mencoba untuk pinjam dari tetangga sebelah ya, si Tom ya. Kalau yang B itu artinya the man should take a check to Tom. Si cowok seharusnya mengambil cek di Tom, ngambil cek gitu ya, cek bank gitu ya. Enggak ya. C, the man should work on his math assignment with Tom. Jadi si cowok seharusnya ngerjain bareng sama si Tom untuk tugas matematikanya, enggak ya. Yang D, the man should check behind the door. Si cowok seharusnya mengecek di belakang pintu, enggak ya. Nomor 9-nya si cewek tadi bilang gini, is the utilities bill due on the 1st or the 15th? Jadi jatuh temponya untuk keperluan itu 1st or the 15th, jadi di tanggal 1 apa tanggal 15 maksudnya gitu ya. Si cowoknya jawab on the 15th, as far as I know, sejauh yang saya tahu tanggal 15 gitu ya, sejauh yang saya tahu. Dia bilang as far as I know, berarti dia ragu-ragu ya. Terus what does the man mean? Apa yang dimaksud si cowok? Jawabannya adalah yang A lagi guys ya. He thinks the bill is due in the middle of the month. Jadi dia pikir ini pakai kata thinks berarti ragu-ragu. Iya bener, ragu-ragu dia, soalnya tadi bilang as far as I know ya kan, sejauh yang saya tahu. 9A, he thinks the bill is due. Due itu jatuh tempo guys ya. In the middle of the month, di tengah-tengah bulan. Tengah-tengah bulan kan tanggal 15, benar berarti. Yang B itu the bill is approximately $15. Tagihannya approximately itu sekitar guys ya, sekitar $15. Tagihannya sekitar $15, enggak ya. C, he knows when they should pay the bill. Dia tahu kapan seharusnya mereka membayar tagihannya, enggak ya. Dia kan ragu-ragu, makanya kita pakai yang A. Yang D itu the bill is going to be 15 days late. Tagihannya akan terlambat 15 hari, enggak ya. Yang benar yang A. Nomor 10 ya. Tadi si cowok bilang gini, we need to decide whether or not we are going to buy that house. Kita harus memutuskan apakah kita akan membeli rumah itu atau tidak maksudnya ya. Si ceweknya jawab, it's such a big decision. Itu adalah keputusan yang besar. Let's sleep on it before we decide. Let's sleep on it. Sleep on itu artinya, sleep on it artinya kita tunda sampai besok gitu ya. Sebelum kita decide, putuskan. What does the woman suggest? Apa yang disarankan si cewek? Jawabannya adalah yang A lagi guys ya. They should postpone their decision until morning. Mereka seharusnya menunda keputusannya sampai pagi hari besok maksudnya ya, gitu. Kalau yang B itu apa sir? They should go to sleep in the new house. Mereka seharusnya pergi tidur di rumah baru. Enggak ya. Bisa aja teman-teman jawab yang lain selain A kalau nggak tahu artinya sleep on it itu ya. We can sleep on it. Sleep on it itu maksudnya ditunda dulu. Besok-besok aja besoknya baru diputuskan gitu loh. Kalau ada orang bilang let's sleep on it. What do you think? Which one do you choose? Lamborghini or BMW? Kamu pilih yang mana? BMW atau Lamborghini? Let's sleep on it. Sleep on it berarti besok aja gitu keputusannya gitu ya.
Yang B itu they should go to sleep in the new house. Mereka seharusnya tidur di rumah baru, enggak. C, they should not buy such a big house. Mereka seharusnya tidak membeli rumah besar. No. D, yang D, they should decide where to go to sleep. Mereka seharusnya memutuskan di mana mereka mau tidur. Enggak ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Alright guys, bener berapa? Kalau lebih dari 7 berarti udah keren. Alright, lanjutin ke skill selanjutnya ya guys ya. Listen, skill 13. Alright. Okay, thank you guys. Thank you very much. Lanjut ke skill 13.